Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Selamat pagi Chiefers. Kita bersyukur hari ini masih diberikan berkat penyertaan Tuhan untuk kembali datang beribadah kepadanya. Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Dengan iman kita diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari kita memuji Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang perkasa. Kita angkat pujian, kusorakan haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Yesus
Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan selalu ada bersama dengan kami. Kekuatan-Mu akan menopang setiap dari kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali datang beribadah kepada-Mu. Kau yang pimpin, Kau yang sertai, agar ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kau berkati juga hamba-Nya yang akan menyampaikan ibadah pada pagi hari ini. Kau juga berikan kami fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita percaya Yesus adalah sumber kekuatan. Namun, apakah sepanjang hidup kita dalam segala pekerjaan kita mengandalkan Tuhan? Tuhan kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Apakah kita pernah merasakan kasih yang tak terbalaskan? Apakah kita mengasihi Tuhan seperti Tuhan yang selalu mengasihi kita? Saya ingin mengajak kita untuk mengingat kembali dosa apa saja yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini. Mari saya ajak kita untuk merenungkan dan berdoa. Tuhan tak pernah melupakan setiap dari kita. Ia adalah Allah yang tidak mengingat segala dosa dan kesalahan kita. Ia menjadikan dosa kita yang merah menjadi putih, seputih bulu domba. Kita katakan, tak Kau lupakan diriku. Tak Kau lupakan diriku. Kau ingatku adalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak Kau hapuskan namaku. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanmu putih, seputih bulu domba. Tuhan akan selalu mengasihi kita dan tidak mengingat lagi dosa kita. Sepatutnya kita menjadi anak yang selalu setia untuk menjalani hidup kita sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Tuhan. Maka dari itu, mari saja mengajak kita semua untuk kembali meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, indah bersamamu. Kita katakan, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sekali kita katakan, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kita katakan, ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Kita katakan, ku ingin selalu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan dengan hikmat bijaksana dari Tuhan untuk mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami. Dan biarlah Engkau juga boleh memakai hamba-Mu yang penuh keterbatasannya, sehingga dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Tuhan pimpin ibadah kami, Tuhan pimpin perenungan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai. Hai Yosip. Minggu lalu ada ke gereja nggak? Ada, kamu ada nggak? Ada, pas waktu minggu lalu aku ke gereja itu tuh. Waktu ibadah, mereka tuh kayak
ngomong pakai bahasa aku nggak ngerti gitu ah. Hah, bahasa apaan? Bahasa Inggris? Bukan bahasa Inggris mah aku tahu. Bahasanya tuh kayak diulang-ulang gitu kalimatnya. Oh, kayaknya aku tahu. Itu bahasa roh. Apa tuh bahasa roh? Katanya itu tuh kita bisa belajar. Terus kalau misalnya kita nggak bisa bahasa roh, berarti kita gak rohani. Hah, emang gitu? Iya. Nggak mungkin. Mau belajar gak? Hai Givers, bagaimana kabarnya hari ini? Meskipun kita tidak bertemu, Cenovi yakin kalian baik dan luar biasa karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang gak biasa nih. Satu topik yang mungkin terdengar aneh atau asing di telinga teman-teman, yaitu tentang bahasa roh. Seperti yang tadi kita sudah lihat di drama, ada 2 orang teman kita yang mendramakan tentang bahasa roh. Waktu pertama kali mendengar bahasa roh atau waktu pertama kali kita mendengar seseorang bicara dalam bahasa roh, kita mungkin akan terkejut. Kita mungkin merasa aneh atau bertanya-tanya, apa itu bahasa roh? So, daripada kita terus bertanya-tanya, mari kita bahas. Teman-teman, sebenarnya ada nggak sih yang namanya bahasa roh itu? Ada nggak? Well, kalau kita buka Alkitab ya, dan membaca beberapa bagian di Alkitab, kita akan mendapat jawaban, iya, bahasa roh itu ada dan benar tercatat di dalam Alkitab. Terutama kalau kita buka di Kisah Para Rasul dan surat 1 Korintus yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus. Kita akan melihat ada catatan tentang bahasa roh. Menarik ya, kalau bahasa roh itu benar ada dan tercatat di dalam Alkitab, kira-kira kapan ya bahasa roh itu muncul? Kira-kira kapan bahasa roh itu muncul? Coba kita lihat catatan yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Teman-teman, di Kisah Para Rasul 2 menceritakan bahwa waktu itu di satu penginapan di kota Yerusalem sedang berkumpul banyak orang Yahudi yang dari berbagai kota. Kedatangan mereka ke Yerusalem adalah untuk ke Bait Allah. Mereka mau beribadah kepada Allah. Nah, meskipun mereka semua adalah orang Yahudi dan bisa berbahasa Yahudi, tapi mereka punya bahasa lain sesuai dengan tempat asal mereka. Ada yang berbahasa Kapadokia, Patria, Media, Asia, Mesir, dan masih banyak bahasa lainnya. Ya, seperti kita-kita lah ya. Meskipun kita orang Indonesia, tapi karena tempat asal kita berbeda-beda, maka selain bahasa Indonesia kita punya bahasa lain. Ada yang bisa bahasa Medan, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Kek, bahasa Teochew, atau masih banyak bahasa lainnya. Dan ternyata saat itu di tempat yang sama, di tempat para orang banyak itu berkumpul, ada para murid Yesus juga yang sedang berkumpul di sana. Kemudian pada waktu itu tiba-tiba berbunyi tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah itu. Apa yang terjadi? Para murid melihat ada Roh Kudus turun dalam bentuk lidah yang menyala seperti api dan hinggap pada diri mereka. Mereka masing-masing dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman, pada saat itulah tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Hari itu dikenal sebagai hari Pentakosta dan bahasa-bahasa lain tersebut dikenal sebagai bahasa roh. Kenapa? Karena mereka tiba-tiba bisa berbahasa lain setelah Roh Kudus turun ke atas mereka. Wow, itu artinya bahasa roh pertama kali muncul pada hari Pentakosta, teman-teman. Hari di mana Roh Kudus turun atas orang percaya. Nah, setelah kita tahu kapan awal mulanya bahasa roh dikenal, kini kita perlu tahu, teman-teman. Bahasa roh itu sebenarnya bahasa apa sih? Kalau kita lanjut baca di Kisah Para Rasul 2, kita akan menemukan hal yang menarik sebenarnya, teman-teman. Meskipun di Alkitab ditulis jelas-jelas kalau para murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan saat itu berkata-kata dalam bahasa yang lain, tetapi
Ternyata bahasa lain itu bukanlah bahasa planet asing, teman-teman. Bukan bahasa planet yang tidak dimengerti oleh siapapun. Ternyata semua orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang banyak itu, yang dari berbagai tempat itu, mengerti apa yang dikatakan oleh para murid. Dan yang lebih uniknya, di telinga mereka mendengar bahasa asli mereka masing-masing. Mereka mendengar apa yang diucapkan para murid adalah bahasa dari tempat asal mereka masing-masing. Orang Kapadokia mendengar para murid berbicara bahasa Kapadokia. Tapi pada saat yang sama, orang Mesir mendengar bahwa para murid berbicara dalam bahasa Mesir. Demikian juga dengan orang Asia dan orang-orang dari daerah lainnya. Wah, luar biasa teman-teman. Namun bagaimana itu bisa terjadi ya? Menurut kalian kenapa itu bisa terjadi? Padahal para murid berbicara satu kali saja. Tapi semua orang di sana bisa mendengarnya sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Mengapa itu bisa terjadi? Teman-teman, jawabannya hanya karena satu hal. Yaitu karena Roh Kudus berbicara melalui para murid Yesus. Roh Kudus yang berbicara melalui para murid Yesus, dia juga yang menerjemahkannya. Sehingga orang banyak itu masing-masing bisa mengerti. Dan mereka mengerti karena mereka mendengar dengan bahasa mereka sendiri. Ya, teman-teman, Rasul Paulus juga pernah menjelaskan hal yang sama mengenai bahasa roh. Di 1 Korintus 12, Rasul Paulus mengatakan, kalau bahasa roh itu adalah salah satu karunia rohani yang diberikan Allah kepada orang percaya. Selain bahasa roh, Allah juga memberikan banyak karunia lainnya, seperti yang sudah teman-teman dengarkan di khotbah minggu lalu. Dan di 1 Korintus 14, Rasul Paulus mengatakan bahwa apabila seseorang diberikan karunia bahasa roh, maka bahasa roh tersebut harus juga diterjemahkan. Supaya orang lain yang mendengar bisa mengerti apa yang diucapkan dengan bahasa roh tersebut. Melalui penjelasan ini, maka kita bisa menyimpulkan dua hal mengenai apa itu bahasa roh. Pertama, bahasa roh adalah salah satu karunia rohani yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya. Kedua, bahasa roh bukanlah bahasa yang sama sekali tidak bisa dimengerti. Karena Roh Kudus yang berbicara bahasa roh tentu juga akan menerjemahkannya sehingga orang lain bisa mendengar dan bisa mengerti apa yang Roh Kudus sampaikan di dalam bahasa roh tersebut. Well, oke. Kita sudah tahu kapan bahasa roh pertama kali muncul di Alkitab dan kita sudah dengar apa bahasa roh itu sebenarnya. Terus yang terakhir kita perlu tahu adalah untuk apa sih Tuhan memberikan kita karunia rohani, yang salah satunya adalah bahasa roh. Ya teman-teman, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2, setelah orang banyak mendengar para murid berbicara dalam bahasa roh mengenai perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan, Rasul Petrus kemudian berdiri memberitakan Injil kepada orang banyak tersebut. Petrus memberitakan Yesus Kristus kepada mereka. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Di ayat 41 dicatat demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Teman-teman, dari sini kita bisa lihat bahwa karunia bahasa roh pada waktu itu diberikan Allah. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan Injil kepada orang yang belum percaya. Mereka yang belum percaya belum mungkin tidak bisa langsung yakin dengan apa yang Petrus katakan mengenai Yesus. Mungkin mereka tidak bisa langsung percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang banyak itu bisa saja meragukan Petrus. Tetapi pada waktu orang banyak itu melihat dan mendengar bahasa roh diucapkan oleh para murid Yesus, mereka mengerti apa yang disampaikan. Sehingga mereka yakin bahwa itu adalah tanda kuasa dari Allah. Kuasa Allah menaungi para murid Yesus. Dan mereka
bisa berkata-kata begitu ajaib kepada orang banyak. Dan orang banyak tersebut akhirnya menjadi percaya. Nah, kalau kita lihat juga di 1 Korintus 14, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa karunia bahasa roh adalah tanda supaya orang yang belum percaya bisa melihat kuasa Allah. Tanda supaya orang yang belum percaya bisa melihat kuasa Allah. Dan mereka setelah melihat tanda itu, mereka menjadi percaya. Itu artinya bahasa roh diberikan oleh Allah untuk menjadi tanda kepada orang yang belum percaya, supaya mereka yakin dan menerima Injil keselamatan. Selain itu, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa karunia rohani apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah karunia yang seharusnya membuat kita setiap orang percaya saling melayani, memperhatikan, melengkapi, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan ingin kita mempergunakan semua karunia rohani itu atas dasar kasih. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan, apabila kita tidak memiliki kasih, maka karunia apapun yang kita miliki tidak berguna, teman-teman. Karena karunia itu tidak dipakai untuk membangun diri kita sendiri dan juga tidak dipakai untuk membangun orang percaya lainnya. Nah, inilah apa yang Alkitab ajarkan mengenai bahasa roh. Tapi teman-teman, pembahasan kita belum selesai. Ternyata masih ada banyak pertanyaan yang muncul mengenai bahasa roh. Seperti, apakah bahasa roh itu bisa kita pelajari? Seperti kita belajar bahasa Inggris atau Mandarin? teman-teman, bahasa roh berbeda dengan bahasa lain yang ada di dunia. Bahasa lain bisa kita pelajari. Kita bisa belajar bahasa Inggris, kita bisa belajar bahasa Mandarin, atau bahasa manapun yang ada di bumi. Karena bahasa itu memang berasal dari budaya manusia. Tetapi kita tidak bisa belajar bahasa roh. Kenapa? Karena bahasa roh adalah karunia rohani. Karunia rohani. Itu anugerah yang diberikan secara khusus oleh Tuhan kepada setiap orang. Kepada orang yang dia lihat tepat untuk memiliki karunia tersebut. Maka dari itu karunia bahasa roh tidak bisa manusia dapatkan dengan cara mempelajarinya. Bahasa roh tidak bisa dimiliki karena kehendak manusia, tetapi dimiliki karena kehendak Allah. Allah lah yang menentukan. Aku lihat satu ibadah di mana tuh di sana tuh orangnya semuanya berbahasa roh. Lalu aku penasaran, apakah orang percaya itu harus bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena karunia rohani tidak hanya bahasa roh, teman-teman. Tuhan memberikan kepada setiap orang percaya karunia rohani yang berbeda-beda. Setiap karunia rohani diberikan adalah baik dan saling melengkapi. Paulus menggambarkannya seperti tubuh kita, tubuh manusia. Tubuh kita terdiri dari apa? Ada mata, ada mulut, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Dan semuanya itu berbeda-beda, teman-teman. Dan banyak organ lainnya juga yang berbeda-beda di dalam tubuh kita. Tapi semua yang berbeda ini saling berguna kan dan saling membutuhkan. Jadi sama seperti dengan tubuh manusia yang berbeda-beda, karunia rohani juga berbeda-beda. Dan bahasa roh adalah salah satu dari karunia rohani yang berbeda tersebut. Sehingga tidak semua orang percaya memiliki karunia bahasa roh. Tuhanlah yang menentukan memberikan karunia apa kepada kita. Mungkin Tuhan tidak memberikan kita karunia bahasa roh. Mungkin Tuhan memberikan kita karunia lain. Sehingga tidak harus orang percaya memiliki karunia bahasa roh. Saya pernah dengar, katanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harusnya bisa berbahasa roh. Kalau tidak bisa, maka orang itu hidupnya tidak rohani. Apakah itu benar? Tentu saja tidak benar, teman-teman. Setiap orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta dibaptis di dalam nama Yesus, sudah menerima anugerah keselamatan. Pada waktu yang sama, kita sebagai orang percaya menerima Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Setiap kita tanpa harus berbahasa roh, kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan tingkat kerohanian seseorang sebenarnya tidak diukur dari karunia rohani apa yang dia miliki. Tidak diukur dari bentuk karunia rohani yang dimilikinya. Melainkan
karena kehidupan pribadinya yang semakin hari semakin dekat, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah tingkat kerohanian seseorang. Di YouTube ada video orang yang katanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah itu dia berbahasa roh. Kemudian gak lama dia berteriak, kejang-kejang dan pingsan. Apakah dipenuhi oleh Roh Kudus seperti itu? Tentu saja tidak. Roh Kudus adalah Allah. Dan Allah adalah Allah yang baik serta menyukai keteraturan. Allah tidak suka sesuatu yang kacau. Pada waktu Allah menciptakan dunia dan diri kita manusia, Allah mengaturnya, menciptakannya dalam keteraturan. Di dalam Alkitab tidak pernah satupun dicatat orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus kemudian mengalami kejang-kejang dan sampai pingsan. Melainkan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dicatat di dalam Alkitab, mereka justru menyatakan perbuatan Allah yang begitu ajaib. Mereka memberitakan Injil Tuhan dengan cara yang sopan, teman-teman. Selain itu, waktu kita membaca Alkitab, justru tercatat banyak kisah yang berbeda, yang sebaliknya kita lihat. Pada waktu orang yang dirasuki oleh roh jahat atau dirasuki oleh setan, mereka memperlihatkan kondisi yang tadi ditanyakan, yaitu berteriak, kejang, ataupun pingsan. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau teman-teman melihat ada orang yang berkata dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kemudian dia berteriak-teriak, dia kejang-kejang atau dia tiba-tiba pingsan, nah teman-teman bisa lihat kira-kira apakah orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus ataukah dipenuhi oleh roh yang lain. Apakah bahasa roh itu masih ada nggak sih sampai hari ini? Ya, teman-teman mungkin masih ada sampai hari ini. Karena Tuhan bisa saja memberikan karunia bahasa roh kepada siapa saja, kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Tuhan bisa saja memberikan bahasa roh kepada teman-teman ataupun kepada Cenovi. Tapi itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kapan Tuhan mau berikan, ya sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Namun kita perlu ingat, karunia-karunia rohani yang disebutkan khususnya bahasa roh pada waktu itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena yang tadi, untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kuasa Allah. Itu sangat diperlukan. Mengapa? Karena pada zaman para rasul dan para murid Tuhan Yesus masih hidup, pada waktu itu belum ada Alkitab yang lengkap seperti yang kita punya. Kita kan sudah punya Alkitab yang lengkap, tapi pada waktu itu mereka belum punya. Sehingga mereka membutuhkan bahasa roh, membutuhkan karunia rohani bahasa roh untuk memberitakan berita Injil, supaya orang-orang bisa percaya. Tapi sekarang kita sudah punya Alkitab yang lengkap. Isi Alkitab yang ada di tangan teman-teman itu cukup untuk berbicara bagi kita semua tentang perbuatan Allah yang besar, bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, mengapa kita perlu percaya, semuanya lengkap teman-teman. Sehingga tanpa bahasa roh pun kita bisa mengenal Allah dan percaya kepada Dia. Maka dari itu, apakah bahasa roh masih ada sampai hari ini atau tidak? Cenovi juga tidak tahu, tapi yang Cenovi yakin bahwa Alkitab kita sudah cukup untuk membuat orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kita sudah belajar tentang apa itu bahasa roh. Sebagai penutup, Cenovi ingin kita mengingat bahwa Roh Kudus adalah Allah. Allah yang menyertai kehidupan kita, sehingga segala sesuatu yang Roh Kudus lakukan, segala hal, segala karunia yang Roh Kudus berikan, tentu tidak bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah. Maka dari itu, kalau satu kali nanti teman-teman melihat satu praktek tentang bahasa roh atau karunia rohani yang agak meragukan, silakan teman-teman buka Alkitab dan melihat apa yang tertulis di dalamnya. Dan juga ingat teman-teman, karunia rohani apapun yang Tuhan berikan adalah untuk membangun kehidupan kita dan juga membangun kehidupan sesama kita, sesama orang percaya. Maka dari itu, kalau Tuhan sudah berikan kamu karunia, jangan sia-siakan, tapi pergunakanlah karunia itu dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa mengerti karunia yang Dia berikan bagi kita dan memakainya sesuai dengan hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Mungkin setiap kami memiliki karunia rohani yang berbeda-beda. Mungkin kami tidak bisa berbahasa roh,
Namun kami menyadari bahwa karunia-karunia apapun yang Tuhan berikan adalah karunia sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang Tuhan lihat sesuai dengan diri kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mempergunakan karunia apapun yang Tuhan berikan kepada kami dengan hikmat bijaksana Tuhan, dengan kasih Tuhan, sehingga boleh membangun diri kami dan juga membangun sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita diajarkan apa itu bahasa roh, kapan bahasa roh muncul, dan mengapa Tuhan memberikan karunia berbahasa roh. Kita ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menambah pengetahuan bagi kita mengenai apa itu bahasa roh. Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Tetap Setia. Bagi G-First yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, bisa melakukannya dengan cara yang telah tertera di layar. Kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, sungguh nyata kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari, detik demi detik, kami boleh merasakan bahwa Engkau Tuhan yang baik. Engkau memberkati kami dengan segala hal yang baik. Dengan kesehatan secara jasmani. Dan juga Engkau memberkati kami dengan berkat rohani yang melimpah. Dan kami boleh merasakan itu di setiap kehidupan dan khususnya ketika kami boleh beribadah hari ini. Tuhan, kami telah membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami dan tolong kami untuk terus berjalan di dalam perjalanan iman yang Engkau percayakan bagi kami dan kami tetap setia sampai pada akhirnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa persembahan kami ini. Amin. Halo teman-teman G-First, Shalom. Nah, di hari ini kakak mau mengingatkan satu hal penting buat teman-teman semua. Kita ada rencana untuk
membuat ibadah secara hybrid. Ini ada wacana, tetapi teman-teman, kita semua membutuhkan partisipasi dan kerjasama dari teman-teman. Kita sudah menyebar Google Form untuk evaluasi, untuk survei dari apa yang menjadi kebutuhan teman-teman untuk ibadah ke depan ini. Jadi mohon untuk teman-teman berpartisipasi dan kerjasamanya di dalam mengisi survei tersebut, sehingga ke depan kita bisa mengambil keputusan seperti apa yang akan kita lakukan di dalam ibadah kita. Kiranya teman-teman boleh memperhatikan hal ini. Mari kita memuji Tuhan untuk segala kebesaran dan segala kebaikan dan kemurahannya di dalam kehidupan dan khususnya pada hari ini untuk ibadah kita. Mari kita memuji Dia, kita bangkit berdiri. Bapa, terima kasih. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh. Amin. Mari bersama-sama kita katakan, Glow Ministry, grow and follow Jesus. Sekali lagi, Glow Ministry, grow and follow Jesus. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian, sampai ketemu di minggu depan.